Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman, dan nikmat untuk menjalankan kehidupan kita pada hari ini. Selawat serta salam. Tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena kepada keluarga beliau, para sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama memaknai sebuah peristiwa besar dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa ini bukan sekedar cerita sejarah, tetapi penuh dengan pelajaran penting yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan luar biasa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah dalam satu malam. Nah, Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, tempatnya yang sangat tinggi dan mulia. Nah, semua ini terjadi bukan dengan kekuatan Nabi sendiri, tetapi semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini mengajar kepada kita untuk bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada masa yang sangat berat bagi Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, Nabi baru saja kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai yang mendukung dakwah beliau, yaitu istri beliau, yaitu Khadijah, dan paman beliau, yaitu Abu Thalib. Nah, selain itu, dakwah Nabi banyak ditolak juga, banyak ditolak, beliau dihina, dicaci, bahkan disakiti. Nah, masa ini dikenal sebagai Amalul Hazni atau tahun kesedihan. Dalam kondisi sedih dan penuh tekanan ilahi, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan cara menghadirkan Isra Mi'raj ini, mengajarkan kepada kita bahwa Allah selalu memberikan pertolongan di saat hambanya berada di titik terendah. Nah, perjalanan Isra Mi'raj secara singkat. Nah, Nabi itu diperjalankan oleh Allah menggunakan kendaraan bernama Burak ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, pertama Nabi singgah di Masjidil Aqsa dan menjadi imam sholat bagi para nabi terdahulu. Setelah itu, Nabi naik ke langit bertemu dengan para nabi di setiap lapisan-lapisan langit. Hingga akhirnya Nabi sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk biasa. Nah, perjalanan ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan kedudukan beliau sebagai Rasul terakhir. Nah, pengertian Isra Mi'raj juga ini mengajarkan apa namanya, mengajarkan langsung perintah sholat 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Awalnya, sholat diwajibkan sebanyak 50 dalam sehari semalam. Kemudian atas keringanan dari Allah menjadi 5 kali dalam sehari. Tetapi pahala tetap seperti yang 50 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting. Sholat adalah tiang agama dan sholat juga adalah hubungan langsung antara hamba dan Allah. Sebab itu, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Ketika kita rajin sholat, hati menjadi lebih tenang, hidup lebih terarah, dan masalah terasa lebih ringan karena kita menyerahkan diri kepada Allah. Selanjutnya, pelajaran tentang iman dan keyakinan. Nah, Isra Mi'raj itu mengajarkan kita tentang iman dan keyakinan. Banyak orang yang tidak percaya dengan cerita Nabi dianggap karena tidak masuk akal. Namun kalau untuk orang-orang yang beriman, itu langsung percaya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini kita belajar bahwa iman tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Orang beriman percaya kepada Allah meskipun belum melihat. Keyakinan kepada Allah harus lebih besar dari keraguan. Pelajaran tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Muhammad SAW juga adalah contoh terbaik dalam hal kesabaran. Walaupun dihina, disakiti, beliau tidak pernah membalas dengan keburukan. Melalui Isra Mi'raj, Allah menguatkan hati Nabi agar terus melanjutkan dakwahnya
ini ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, jangan mudah putus asa. Setiap jalan pasti ada jalan keluarnya dan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Nah, cara mengamalkan Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari itu tuh gimana? Nah, hadirin yang berbahagia, memaknai Isra Mi'raj tidak cukup hanya dengan memperingati setiap tahunnya. Yang terpenting adalah mengamalkan nilai-nilainya. Itu diantaranya menjaga sholat tepat waktu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bersabar saat mendapatkan ujian, menjaga akhlak kepada sesama, dan tidak mudah putus asa dalam hidup. Jika sholat kita baik, insya Allah hidup kita juga akan lebih baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan memperingati dan memaknai makna Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita dapat menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah, lebih disiplin dalam sholat, dan lebih sabar dalam menghadapi kehidupan. Mari kita jadikan Isra Mi'raj ini sebagai momen untuk memperbaiki diri, bukan hanya sebagai peristiwa yang kita dengar ceritanya saja, tetapi kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kultum hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Bila balik hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.